Allahu 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 Allah Allahu Allahu nih di acara ngolek ngaji online kui. Bagaimana sahabat masjid kabarnya? Alhamdulillah ya, kita puasa sudah 19 hari. Apakah masih semangat? Ya, mudah-mudahan kita masih semangat ya sampai akhir nanti. Oke, sahabat masjid semua, alhamdulillah pada hari ini kita sudah kedatangan pemateri yang luar biasa yang insya Allah hari ini akan menyampaikan tema tentang 4 kunci kebahagiaan. Pada kepo kan sahabat masjid, apa itu kunci-kuncinya? Kalau misalnya lebih kepo, marilah kita tonton ngaji online kui hari ini. Dan kepada sahabat masjid jangan lupa ajak teman-teman yang lain untuk bisa sama-sama untuk menonton program ini. Jangan lupa like, komen, dan share ya agar semakin banyak teman-teman kita yang bisa kita capai gitu. Baik sahabat masjid semua, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya kita perkenalkan dulu pemateri ini, yaitu Ustadz Suryana SPD. Beliau merupakan penggerak agama di Kecamatan Cipendei. Kemudian juga beliau adalah seorang guru di SMKN 1 Cipendei. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni murja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Wa qala an-nabi bi hadisil ukhra, inna asyaddan nas balawul anbiya summa amsal wal amsal. Al-hadis. Sahabat masjid rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur ke Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Masjid Jami Al-Huda sekaligus barang ngolek ngaji online kui. Untuk itu mudah-mudahan dalam acara ini menjadi salah satu nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga selawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada baginda hakim tertinggi revolusi Islam, yakni habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan
kita semuanya termasuk umatnya, dan mudah-mudahan mendapat syafaat nanti di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat masjid yang saya hormati, pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam program ngolok ngaji online KOI. Insyaallah pada kesempatan ini materi yang saya akan sampaikan itu yakni 4 kunci kebahagiaan manusia. Sebelumnya, mudah-mudahan dengan program ini berkaitan dengan bulan suci Ramadan yang menginjak kepada hari 19 ini, mudah-mudahan ibadah kita, aktivitas kita, mulai dari membaca Al-Quran, ibadah taraweh, ibadah puasanya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang meraih kebahagiaan as-sa'adatu fid darain, yakni kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat masjid rahimakumullah, dalam tema ini tadi sudah dikatakan bahwa tujuan manusia adalah semuanya ingin bahagia. Betul apa betul? Sahabat masjid mungkin punya harapan yang luar biasa. Bahkan dari awal manusia mulai pendidikan, mengejar pendidikan, sekolah tinggi, demi mengharapkan cita-cita yang mulia, yakni ingin meraih kebahagiaan. Betul kan? Umpamanya manusia mengejar karir, jadi pegawai negeri atau PNS, ingin bahagia. Yang ingin menjadi pejabat juga jadi pejabat yang bahagia. Menjadi karyawan juga tujuannya ingin bahagia. Menjadi pengusaha juga ingin bahagia. Sekaligus menjadi pegawai negeri juga, yang lainnya juga, pejabat yang lainnya juga, tetap harapannya ingin bahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kunci bahagia itu ada 4. Mudah-mudahan sahabat masjid rahimakumullah mampu atau termasuk orang-orang yang meraih kebahagiaan tersebut. Nabi mengatakan, arba'u min sadatil mar'i antakuna zawjatuhu solihatun wa uladu abroron wa khulatahu solihina wa antakuna rizquhu fi baladihi. Al-hadis. Yang pertama, bahwa kebahagiaan manusia itu, kunci kebahagiaan nomor pertama itu, sabda Nabi mengatakan pasangan hidup yang soleh. Istri yang solihah. Di antaranya itu, harus semuanya menjadi pasangan hidup yang soleh dan solihah. Jadi seorang istri harus betul-betul setia kepada suaminya, baik dalam keadaan senang atau susah. Terkadang kan dalam zaman sekarang ini ada istilah, ada uang abang sayang gitu kan. Kalau enggak ada uang abang tenang gitu kan.
Nah, kita jangan sampai terjadi kalau ingin raih kehidupan yang bahagia dengan catatan tadi harus satu paket. Istrinya rajin ibadah, suaminya rajin ibadah, istrinya suka berpuasa, suaminya suka berpuasa. Sama-sama menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di zaman sekarang itu secara realita banyak akibat terjadinya kekurangan faktor ekonomi, sehingga kurang-kurangnya itu banyak terjadi perceraian. Itu adalah salah satu faktor penyebabnya kurangnya keilmuan seorang istri atau masih jauh kategori istri yang solihah. Jadi kalau istri yang solihah itu ketika suaminya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya kurang, pendapatannya kurang. Terkadang kan sekarang dengan zaman pandemi ini banyak yang dirumahkan, pekerjaan kehilangan. Tetap kalau istri yang solihah akan setia mendampingi seorang suami. Paham? Sahabat masjid rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan bagaimana ciri-ciri istri yang solihah. Istri yang solihah dalam Al-Quran jelaskan perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang tidak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaga mereka dalam surat An-Nisa itu. Jadi ada suami, tidak ada suami, bahkan ada suami, tetap seorang istri yang soleh itu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika suami tidak ada itu, dia selalu menjaga kehormatannya, menjaga diri. Sekarang kan banyak sekarang kalau istilah suami tidak ada, perempuan jadi kesempatan gitu kan. Chattingan dengan teman-teman yang lainnya, bahkan kesempatan membuka WhatsApp gitu kan, Facebook, berteman terlalu jauh gitu kan. Ya, mudah-mudahan sahabat masjid yang setia ini, rahimahullah ini, mudah-mudahan kita harus bisa menjaga ketika suaminya tidak ada atau generasi penerus ya utamanya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga ketika ada suami dan tidak ada suami, menjaga diri atau kehormatan. Kemudian bahwa pasangan yang soleh itu atau suami yang soleh itu memiliki tanggung jawab dunia dan akhirat. Bukan hanya menafkahkan seorang istri saja di bidang dunianya misalkan gitu kan. Jadi selalu menjaga keluarga sepenuh hati, dunianya dan akhiratnya selalu jaga. Karena apa? Karena seorang suami itu tanggung jawab penuh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Al-ayah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang luar biasa, api neraka itu bahan bakarnya itu bukan dari kayu biasa atau bukan dari bahan bakar biasa, melainkan bahan bakarnya itu batu dan manusia. Maka kita harus ingat, bahan bakar di neraka itu adalah batu dan manusia-manusia. Makanya seorang suami yang setia, yang bertanggung jawab pada keluarganya, selalu merhatikan nalika keluarganya. Kalau misalkan seorang suami, istri sudah punya anak, anaknya belum mampu melaksanakan ibadah, bagaimana caranya harus menjadikan anaknya mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi suaminya ahli ibadah, istrinya ahli ibadah, insya Allah akan Allah jaga, sekaligus akan termasuk keluarga yang semawa atau sakinah mawaddah warahmah dan meraih kebahagiaan. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, sabda Nabi bahwa kebahagiaan manusia itu adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan nih sahabat masjid rahimakumullah, kalian atau kita semuanya termasuk anak-anak yang soleh, anak-anak yang bakti kepada orang tua. Bahkan orang tua kita sangat berjasa kepada kita. Sekaligus anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu pada orang tuanya harus benar-benar menjaga anak tersebut. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, adibu auladakum wa ahsinu adabakum. Didiklah anakmu dan perbaguslah akhlaknya. Jadi ini sekarang itu kan banyak realita kita lihat dari televisi, media yang lainnya, banyak anak yang membunuh orang tua, banyak anak yang menjadi masuk pergaulan-pergaulan yang tidak benar, banyak anak terjerumus pada golongan-golongan pencurian. Jadi ini tugas orang tua adalah mendidik anak, sekaligus akhlakul karimah harus ditanamkan. Jadi sebagai orang tua tetap harus mengontrol. Bahkan sekarang adanya dengan media-media elektronik sekaligus HP ini kan banyak negatifnya, ya, ada juga unsur positifnya. Tapi orang tua tetap harus mengontrol anak-anaknya. Bahkan kan sekarang ini anak jadi kesempatan punya kuota bukan untuk belajar. Betul itu kan, beli kuota main game gitu. Nah, kita harus ada daya kontrol kepada anak sejauh mana media tersebut atau HP tersebut digunakan.
tetap dengan hadirnya itu IT atau sekaligus hadirnya dengan elektronik itu kita tidak bisa membendung. Tapi bagaimana kita harus mengendalikannya. Jadi banyak positifnya, ada juga negatifnya. Kembali kepada tugas orang tua tadi, bahwa kewajiban orang tua adalah mendidik anaknya sejauh mana supaya melahirkan generasi penerusnya, anak-anaknya mempunyai akhlakul karimah. Itu yang kedua. Sahabat masjid rahimakumullah. Yang ketiga, selalu Nabi Muhammad mengatakan kunci kebahagiaan manusia itu adalah pergaulan, bergaul dengan orang yang soleh. Ya makanya ini sahabat-sahabat masjid, kita harus pandai-pandai memilih mana teman yang baik terhadap kita, mana teman yang ingin menyelakakan kita. Kita harus paham. Karena apa? Karena kita kan diberi akal yang sehat. Bergaul dengan orang-orang yang soleh, teman sangat memberi pengaruh terhadap kita. Untuk itu bertemanlah kita dengan orang yang soleh. Jadi kan ada istilah Nabi mengatakan ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhaliluhu. Seseorang mengikuti agama kaumnya. Karena itu perhatikanlah orang itu berteman dengan siapa. Jadi kalau misalkan anak kita itu berteman dengan si A atau dengan si B, nah, si A si B itu misalkan belajar agamanya dari mana sumbernya, siapa gurunya, dari mana mondoknya, atau dari mana ini pemahaman-pemahamannya gitu. Nah sebagai orang tua itu harus sampai mengontrol kepada arah tersebut supaya anak kita tidak termasuk terjerumus pergaulan yang salah. Karena pergaulan ini adalah sangat pengaruh terhadap anak-anak kita. Bahkan dalam dunia pendidikan ada istilah pergaulan internal, eksternal gitu kan. Bergaul dengan keluarganya, bagaimana kalau keluarganya pergaulannya baik, insya Allah anaknya akan baik. Yang kedua dengan lingkungan, ya. Lingkungannya misalkan baik, insya Allah generasi kita, anak-anak kita akan baik. Tapi sebaliknya kalau misalkan generasi kita atau misalkan lingkungan kita sudah buruk atau jelek, anak-anak kita tidak dihimbau atau tidak diarahkan kepada hal yang baik, ya, maka itu akan terjerumus kepada pergaulan atau anak-anak yang salah. Ya, jadi yang ketiga itu bergaul dengan orang-orang yang soleh. Sahabat masjid rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan materi ini kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Melalui Ramadan ini mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapat ridho Allah, sekaligus hamba-hamba Allah yang menjadi ketaatan kepadanya, sekaligus kita lalu ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat masjid rahimakumullah, bahwa di dalam bulan Ramadan ini ada beberapa keutamaan.
Keutamaan-keutamaan itu ada 5 keutamaan dalam bulan Ramadan khusus orang-orang yang beriman, orang-orang yang melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 keutamaan di bulan Ramadan ini. Sahabat masih pengen tahu nggak nih? Ya. Yang pertama ada yang namanya di bulan Ramadan itu nuzul rahmah. Jadi Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu menurunkan berbagai pintu rahmat. Dari tanggal berapa terjadinya itu? 7 rahmat itu terjadinya di tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan. Semuanya hamba-hamba Allah atau manusia yang melaksanakan salat tarawih, melaksanakan ibadah puasa, ibadah fardu akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa rahmat itu? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Makanya dengan bulan puasa ini, Ramadan ini, Allah selalu memberikan kepada kita rezeki. Ya. Alhamdulillah. Mungkin sahabat masih ada yang sudah beli baju lebaran, alhamdulillah gitu kan. Yang belum, insya Allah, karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan pada bulan Ramadan ini. Yang kedua, hikmah Ramadan itu adalah ada yang namanya dengan nuzul maghfirah. Dari tanggal berapa terjadi nuzul maghfirah itu? Ya. Ada istilah nuzul maghfirah itu adalah tanggal 11 sampai tanggal 20, maka Allah menurunkan berbagai pengampunan kepada manusia, kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, yang melaksanakan sholat tarawih, yang melaksanakan sholat wajib. Walaupun manusia tersebut awalnya mempunyai dosa, ya, bagaikan budak lautan, istilahnya gitu kan, atau bagaikan hamparan pasir, saking loba dosana, tetap pada bulan Ramadan ini, mulai tanggal 11 sampai tanggal 20, maka Allah menurunkan yang namanya dengan nuzul maghfirah, menurunkan berbagai pengampunan kepada manusia. Mudah-mudahan gitu ya. Makanya para alim ulama mengatakan ketika tanggal 11 sampai tanggal 20 itu harus memperbanyak membaca doa. Allahumma gfirli ya rabbal alamin. Allahumma gfirli ya rabbal alamin. Ya Allah, semoga engkau memberikan pengampunan kepadaku, zat yang menguasai seluruh alam. Itulah, perbanyak doa ya. Mudah-mudahan ini sahabat-sahabat masjid ya hafal ya doanya itu ya. Di tanggal 11 sampai tanggal 20 itu perbanyak membaca doa Allahumma gfirli ya rabbal alamin. Terus hikmah yang ketiga itu, di dalam bulan Ramadan ada yang namanya dengan nuzul Quran. Mungkin kemarin sahabat-sahabat masjid melaksanakan di sini. Alhamdulillah gitu. Berbanyak dengan baca Al-Quran. Kita dibagi ya, sampaikan 30 juz tamat, atau boleh dengan diisi dengan tausiah gitu. Insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang dapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Yadhul jannah bi syafaati Quran. Insya Allah bagi orang-orang yang membaca Al-Quran akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya dengan syafaat Quran. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan ya. Jadi sahabat-sahabat masjid rahimakumullah,
Kita jangan pesimis. Gimana Pak, ini saya banyak dosa nih. Ya tadi, walaupun sebelah lautan itu dosa kita akan diampuni oleh Allah gitu kan. Dengan catatan kita harus perbanyak tobat, membaca istighfar, dan melaksanakan ibadah puasanya yang benar, yang ikhlas. Tarawihnya jangan ketinggalan, ya. Sekaligus ibadah yang fardunya kita harus continue. Walaupun berat, sesibuk apapun, kita harus benar-benar continue dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ketiga itu, hikmah bulan Ramadan itu Allah menurunkan yang namanya dengan nuzul maghfirah, mengampuni Allah kepada hambanya. Yang keempat, ada istilah hikmah puasa Ramadan itu, di bulan Ramadan itu ada istilah nuzulul itqu minan nar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan yang namanya dengan itqu minan nar itu adalah memerdekakan Allah kepada manusia atau kepada hambanya yang melaksanakan ibadah puasa, yang melaksanakan tarawih, menjamin Allah mengharamkan kemerdekaan, tidak akan masuk ke neraka. Itqu minan nar. Maka Allah akan menjamin pada orang tersebut diselamatkan dari api neraka. Mudah-mudahan nih, ya, sahabat Masjid Allah, mudah-mudahan nih, ya, kita semuanya dengan hasil berbakti kepada Allah, walaupun kita diuji oleh Allah, ya, lapar dan dahaga gitu kan, atau dengan haus gitu kan istilahnya kita. Walaupun ada makanan yang halal juga kita tidak berani makan sebelum tibanya waktu adzan maghrib. Banyak makanan di rumah kita tidak berani. Karena apa? Karena kita diuji oleh Allah. Mudah-mudahan kita harus lulus dalam menjalankan ujian ini. Supaya kita tadi termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dalam api neraka. Itqu minan nar, insya Allah dijamin oleh Allah ketika sahabat masjid rahimahullah melaksanakan tarawih dengan baik, ibadah puasa dengan baik, maka jaminannya akan dijaga oleh Allah, haram masuk neraka. Yang kelima, bahwa hikmah di bulan Ramadan ini ada yang namanya dengan nuzulul Lailatul Qadar. Yang mudah-mudahan nih sahabat-sahabat masjid, ya, mulai besok kan tanggal 20, ya, itu para ulama mengatakan bahwa adanya Lailatul Qadar itu dari bulan-bulan yang ganjil, dari tanggal-tanggal yang ganjil gitu kan. Mulai tanggal 21 Ramadan, tanggal 23 Ramadan, 25 Ramadan, 27 sampai 28. Itu waktu-waktu diturunkannya Lailatul Qadar. Makanya sahabat Masjid rahimahullah, mudah-mudahan kita termasuk manusia atau hamba-hamba Allah yang mampu melaksanakan sholat sunat Lailatul Qadar, ya. Karena apa? Karena ibadah tersebut berbanding beberapa puluh tahun, ya, berbanding dengan 1000 bulan, gitu kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hatta matla'il fajr. Ya, astagfirullahaladzim. Jadi yang namanya Lailatul Qadar itu
ibadahnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sahabat masjid rahimakumullah, sebagian ulama sudah mendata merinci bahwa berapa tahun sih ibadah yang namanya 1000 bulan itu. Para ulama mengatakan ada yang lamanya itu berbanding 1000 bulan itu, ada yang berbanding dengan 83 tahun. Jadi kalau kita melaksanakan sholat sunat Lailatul Qadar pada malam tersebut, maka kita akan mampu meraih ibadah seperti ibadah 83 tahun gitu kan. Mudah-mudahan, karena kita kan sobat masjid belum bisa ada jaminan ya, mungkin umur kita berapa tahun gitu kan. Sebab Allah tidak melihat yang muda yang tua gitu kan. Ya gitu, mudah-mudahan. Nah, ibadahnya seperti berbanding ibadah 83 tahun. Sangat luar biasa. Makanya kita perbanyak. Ustaz, berapa lamanya kita melaksanakan sholat sunat tersebut? Ya. Apakah 4 rakaat? Ya. Melaksanakan sholat sunat Lailatul Qadar itu boleh 2 rakaat. Ya. Tetap kita harus 2 rakaat gitu kan, 2 salam gitu kan. Boleh 4 rakaat 2 kali salam, 6 rakaat berarti 3 kali salam. Paling banyaknya itu melaksanakan sholat sunat Lailatul Qadar sampai 12 rakaat. Kalau mampu ya. Kalau tidak ya 2 rakaat aja gitu kan. Itu diantaranya keutamaan bulan Ramadan, bahwa Allah menurunkan hikmahnya itu ada 5 perkara atau 5 faktor di bulan Ramadan. Yang pertama ada nuzul rahmah, yang kedua ada yang namanya istilah nuzul maghfirah, yang ketiga ada nuzul Quran, yang keempat ada itqu minanar, yang kelima adalah di bulan Ramadan ayat yang ada yang namanya Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakannya. Sahabat masjid rahimakumullah, kembali kepada materi awal bahwa yang keempat kunci kebahagiaan manusia itu adalah sabda Nabi, mencari rezeki di negeri sendiri. Ya. Walaupun banyak sekarang manusia yang mencari rezeki di luar negeri sendiri, ya. Ada yang ke Saudi Arabia mencari rezeki, ada yang ke istilah Taiwan, ke Jepang gitu kan. Ada yang ke daerah Singapura gitu kan. Tapi tetap Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita kalau ingin bahagia kehidupan kita harus mencari rezeki di negeri sendiri. Walaupun tadi banyak perbedaannya. Bahkan kan sahabat masjid rahimahullah ada istilah, kalau di Brunei katanya gitu, honor adan saja katanya 12 juta gitu kan. Kalau di kita berapa yang adan gitu. Untung ANYK kan gitu. Tapi Nabi mengatakan sebaik-baiknya mencari rezeki kalau bisa harus di negeri sendiri. Karena banyak keberkahannya. Bagaimana Ustaz kalau misalkan ada orang tua kita atau sahabat kita yang lain yang kerja di luar negeri, boleh atau tidak? Ya Nabi juga mengatakan silahkan. Ya di tempat rantauan, dengan catatan kalau bisa kita dibawa keluarga kita. Bahkan kalau
laki-lakinya, suaminya kerja di Saudi, ajak anak dan istrinya. Kalau misalkan istrinya kerja di Taiwan, ajak suami dan anaknya. Karena kehadiran mereka adalah benar-benar menjadi salah satu kebahagiaan di hadapan manusia sekaligus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat masjid rahimakumullah. Alhasil bahwa kesimpulan tadi, 4 kunci kebahagiaan manusia. Yang pertama, pasangan hidup yang soleh. Camkan dia. Jadi harus mempunyai pasangan hidup yang soleh. Sahabat masjid, misalkan nanti kalau ingin menjadi manusia yang bahagia, berarti menjadi PR harus mampu, harus bisa mencari pasangan hidup yang soleh ya untuk istri. Kalau laki-laki berarti PR-nya harus mampu mencari seorang istri yang solihah. Ya. Insya Allah kata Nabi, kalau orang yang soleh akan Allah pasangkan dengan orang yang solihah. Insya Allah. Insya Allah. Yang kedua adalah kunci kebahagiaan itu mempunyai anak yang berbakti. Yang berbakti. Jadi kalau anaknya berbakti, maka orang tua juga itu akan pusing ya. Tidak akan bahagia. Yang ketiga, kata Nabi, kunci kebahagiaan itu adalah bergaul dengan orang-orang yang baik. Walaupun nanti misalkan boleh kita misalkan bergaul dengan orang yang kurang baik, tetap kita harus punya etika supaya kita bisa mengajak pada orang tersebut ya. Tapi yang lebih awal adalah pergaulan, bergaul dengan orang-orang yang baik. Karena Nabi mengatakan, man tasaba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa orang bergaul dengan orang yang baik, maka akan terbawa baik. Walaupun kita belum baik. Contoh misalkan kalau kita bersahabat dengan orang yang jualan minyak wangi gitu kan. Walaupun kita tidak jualan, tapi kita juga kebawa wanginya gitu kan. Itu diantaranya. Sebaliknya kalau misalkan kita bergaul dengan orang yang soleh, kita baik. Terjadi sesuatu misalkan kena razia oleh polisi, kita hadir di sana, kita akan terbawa yang baik juga. Itulah dampaknya ketika kita punya teman atau bergaul dengan orang yang salah. Makanya yang ketiga, kunci kebahagiaan manusia itu adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan nih sahabat masjid, kita harus pandai memilah dan memilih teman kita. Yang terakhir, kata Nabi Muhammad SAW bahwa kunci kebahagiaan yang nomor 4 itu adalah sebaik-baiknya mencari rezeki atau usaha kita itu kalau bisa di negeri sendiri. Walaupun di negeri luar misalkan gajinya besar, tetap kita harus optimis, kita harus yakin dengan sabda Nabi supaya kehidupan kita itu bahagia dan meraih rezeki yang halal thayyibah ya. Rizqan halal thayyibah. Supaya Allah memberikan kepada kita rezeki yang banyak halal itu kan dan baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat masjid rahimakumullah. Selanjutnya, dalam bulan Ramadan ini kita perbanyak tilawah ya. Karena Nabi mengatakan afdhalul ibadati min ummati wa qiraatil Quran. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang paling utama ibadah umat kami, kata Nabi Muhammad, wa qiraatil Quran,
perbanyak membaca Al-Qur'an. Ini Bapak tanya nih, para sahabat masjid nih, udah sampai berapa juz nih? Oh, Pak Ustadz saya baru sajud. Optimis ya. Yang baru sajud harus meningkat 2 juz. Alhamdulillah nih, Bapak juga nih udah sampai 20 juz ya. Makanya tadi kita harus optimis supaya kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang mendapat syafaat darinya. Tadi ya, ibadah yang paling utama kata Nabi, berbanyak Al-Quran. Al-Quran itu adalah pedoman kita ya. Jadi jangan sampai kita lepas dari Al-Quran. Bahkan ulama masyhur Mama Sembur Purwakarta mengatakan, barang siapa orang ingin dijaga penglihatannya atau matanya, kata Mama Sembur ya, ketika sudah bangun tidur itu jangan melihat HP dulu gitu kan. Jangan melihat hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama. Kata Mas Sempur, ulama masyhur dari Purwakarta itu, jika manusia sesudah bangun tidur, pertama yang harus dilihat itu adalah Al-Quran. Insya Allah, ya. Insya Allah akan Allah jaga penglihatan mata kita, diraksa oleh Allah ya, karena dengan membaca Al-Quran, melihat Al-Quran itu bukan hanya kewajiban, tapi menjadi nilai ibadah ya. Bahkan sekarang kalau kita membaca Al-Quran, sebagian dalam kitab Du'atun Nasihin mengatakan itu satu huruf saja itu dibalas kalau bulan puasa ini ya beribu-ribu kebaikan. Jadi kita perbanyak membaca Al-Quran ya. Atau kita harus punya target. Oke, lanjutnya bahwa di bulan Ramadan ini tadi disinggung bahwa ada yang namanya dengan Lailatul Qadar ya. Barangkali kita belum paham atau lupa lagi niatnya gitu kan. Sahabat masih rahimahullah, sebagian ulama mengatakan niatnya itu kan usolli sunatal lailatul qadri rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Bacaannya kalau bisa sudah Fatihah itu kita baca surat Al-Qadar kalau mampu. Rakaat yang kedua Samsi kalau mampu. Belum bisa Pak Ustadz nih, ya boleh kita baca surat Al-Qari'ah atau Al-Kafirun. Belum bisa juga nih, ya biasa berarti kita yang iqamah Falak Pinas gitu kan, boleh itu. Pada sholat Lailatul Qadar kita perbanyak istighfar ya. Mohon kepada Allah, karena bulan puasa ini adalah maqam mustajab, tempat diijabahnya doa. Mudah-mudahan nih sahabat masih rahimakumullah, kita masih punya harapan ingin menjadi orang yang sukses. Kita memohon hari ini ingin menjadi orang yang soleh, memohon di bulan ini. Bahkan kalau yang sudah dewasa, Ustadz saya belum punya pacar nih, jodoh, boleh di sini memohon kepada Allah SWT. Bahkan sebagian ulama ada seorang bapak-bapak atau ibu-ibunya, keluarganya gitu kan, yang belum punya anak katanya gitu, udah beberapa tahun rumah tangga. Ya solusinya di sini memohon semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan keturunan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oke, sahabat masjid rahimakumullah. Yang terakhir pada kesempatan ini, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan, kesehatan, ketabahan. Intinya kita lagi diuji ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya wabah yang melanda di negara kita, semoga dengan kita semuanya berpuasa ibadah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Allah jauhkan sekaligus mudah-mudahan kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus penyakitnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sobat masjid rahimakumullah, jadi mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah Allah